khususnya mengelola dana desa dengan baik. Kira-kira BPMD punya langkah ke depan untuk bagaimana bersama-sama dengan desa untuk mengawasi segala kinerja desa, khususnya berkaitan dengan anggaran-anggaran desa yang ada untuk dipakai tepat sasaran untuk masyarakat di desa. Saya mungkin betul. Terima kasih. Sebelum masuk ke sana, saya sudah berpikir, teman-teman, saya akan buat mungkin dalam waktu tidak terlalu lama, karena mungkin ya sekarang ini kita berada dalam keadaan di mana penganggaran belum jalan. Saya mau buat satu kotak di depan ini, kotak saran dan masukan di depan nanti saya pasang di depan sini pintu masuk, sehingga kadang kala orang takut memberi informasi. Nah, apalagi pernah kita lihat seorang ibu yang melaporkan kepala desa ternyata dijadikan tersangka. Saya mau pasang di sini. Nah, teman-teman boleh ikut pantau. Mungkin ya tidak sampai 2 bulan ke depan. Nanti sudah terpasang di sini. Bentuk perhatian kita dari sisi hal yang sederhana untuk kita mengawasi pemanfaatan dana desa. Artinya 117 desa kita tidak mungkin mengetahui semua persoalannya. Tetapi setidaknya dari 117 desa pasti ada orang yang tahu, ya, entah identitasnya itu dia munculkan atau tidak, paling tidak dia bisa menulis sesuatu, ya kan? Dia bisa menulis sesuatu. Pak Kadis atau saudaraku atau siapapun, tolong ikuti atau tolong pantau, ya, atau tolong cek tentang dana ini atau bangunan ini atau pengadaan ini. Nah, saya nanti taruh depan, mungkin tidak sampai 2 bulan ke depan saya akan taruh sini, dan mudah-mudahan kalau memang belum ada, teman-teman mengingatkan saya supaya saya taruh. Itu pertama. Kedua, memang dari aspek perencanaan memang kita mengawali dengan musyawarah RKPDS. Musyawarah RKPDS itu harapan kita mengikut sertakan semua stakeholder yang ada di desa untuk memberikan sumbangsih pikiran, ada dalam kelompok-kelompok untuk membahas terkait dengan itu, apakah pemerintahan desa, ya, pembangunan desa, ya, pelayanan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Itu biasanya dalam musyawarah RKPDS itu 4 kelompok ini yang menjadi fokus utama pembahasan. Dan tidak semua usulan diakomodir, ya. Tidak semua usulan diakomodir. Tentu pasti ada dari sekian usulan pasti kita memilih yang menjadi prioritas sesuai dengan penganggaran yang tersedia. Dan diharapkan ketika APBDes itu dalam musyawarah RKPDes ada evaluasi, setidaknya masyarakat sudah mengawasi itu, ya. Apalagi sudah ditetapkan dengan peraturan desa dan lampirannya terkait dengan APBDes itu sendiri, aspek transparansi atau informasi kepada masyarakat itu perlu. Artinya maksud kita itu bukan APBDes dibagi-bagi, tapi setidaknya strategi kita bagaimana itu transparansi keuangan desa kita paparkan dengan baliho transparansi. Itu wajib, ya, wajib harus kita lakukan itu. Kalau sekiranya untuk tahun 2022 desa yang tidak melakukan itu, kita tidak akan proses. Jadi dia datang dengan baliho transparansi adalah merupakan wujud daripada niat dia untuk ada keterbukaan bagi masyarakat, ya. Itu pertama. Yang kedua, bicara tentang pengawasan itu sendiri, bagaimana mengoptimalkan badan permusyawaratan desa atau BPD. Ini teman-teman kita di BPD, bukan kita salahkan mereka, ya. Tapi dalam perjalanan banyak hal yang dia ketahui, tetapi karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa menggunakan kewenangan untuk melakukan kontrol.
Sekalipun di dalam di mata sendiri dia tahu bahwa sebenarnya ada hal yang kemarin yang saya tetapkan di APBDes bersama pemerintah desa itu sepertinya barang ini belum ada di saat akhir tahun ini ataukah setelah tahun ini. Kemarin kan ditetapkan taruhlah misalnya tahun 2019, sampai 2022 belum ada. Nah ini keberadaan BPD sebagai DPR-nya desa, kita harus pertajam dia. Kalau tidak pertajam dia gimana? Kalau apa artinya Anda diangkat, ya? Apa artinya Anda diambil sumpah? Dan apa artinya Anda dipercayakan masyarakat untuk sebagai penyalur aspirasi dan mengawasi kinerja kepala desa? Jadi itu kita perkuat di situ. Kemudian saya sudah rapat juga dengan teman-teman camat terkait masalah bagaimana pengawasan itu sendiri. Kan mulai dari perencanaan itu saja pada penetapan APBDes sudah dievaluasi oleh camat atau teman-teman dari kecamatan. Nah, evaluasi itu diharapkan agar sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku, ya, ataukah Permendes tentang prioritas penggunaan dana desa, ataukah bisa juga dalam rangka untuk bentuk pengawasan juga, mengusulkan sesuatu yang bukan berasal daripada keinginan tetapi berdasarkan kebutuhan real di lapangan. Selain itu peran kecamatan juga melakukan pengawasan terhadap setiap proses dan tahapan yang ada. Mudah-mudahan ya kondisi keuangan ya, dan lain sebagainya, ada refocusing dan lain sebagainya, ada pemotongan 5% dan lain sebagainya, itu juga kita bukan bilang sebagai suatu hambatan, tapi ini dinamika nasional yang kita hadapi. Tetapi setidaknya ada jalan untuk pengawasan itu dia bisa jalan. Ada bentuk konkret yang kita lakukan di sini. Memang persyaratan pencairan itu sudah ada. Dan mudah-mudahan ke depan terkait dengan peran dinas PMD sepanjang ada penganggaran yang memungkinkan kita melakukan pengawasan, pasti kita melakukan pengawasan dan evaluasi dan pengawasan bukan pemeriksaan ya, tapi melakukan pengawasan sejauh mana penggunaan ini, sejauh mana pentahapan ini dia sudah berlangsung sampai sejauh mana. Tidak bisa kita turun ya jalan lihat-lihat dan kembali, tetapi sungguhnya kita bisa mencek. Jangankan tahun ini, tahun-tahun sebelumnya kita juga harus mencek. 2019 pengadaan ini ada kesini, pembangunan ini saya yakin belum tentu semua sudah terrealisasi, belum tentu. Kita harus mengawasi itu, dan selanjutnya penegasan itu kita tegaskan kepada kepala desa di satu sisi, dan kita akan berkoordinasikan dengan para camat. Kan ada juga dari aspek pengawasan dari APIP dan lain sebagainya, maupun dari penegakan hukum apabila terjadi suatu pelanggaran. Tapi pada internal kita setidaknya kita ada upaya sehingga dana desa atau ADD itu dioptimalkan demi kepentingan masyarakat. Ada hal yang juga bagi kami yang sudah memang berlangsung tahun lalu. Setiap rekomendasi camat terkait dengan pencairan itu juga mengetahui dinas PMD. Artinya apakah benar dia memenuhi syarat atau belum. Jadi kita tidak lalu datang menandatangani begitu saja, ya. Kita tidak menandatangani begitu saja. Nah, kita harus mencek sampai sejauh mana pemanfaatan dana desa atau ADD tahun sebelumnya. Lalu dari aspek administrasi sudah memenuhi syarat ke belum. Kalau kita tidak akan menandatangani itu rekomendasi mengetahui. Jadi pada tataran kita memang kita juga berusaha sedemikian rupa. Ini jujur saja saya harus bilang,
bahwa teman-teman kita di desa itu perlu banyak penguatan. Jadi ketergantungan dalam hal ketergantungan ini strategi kita mudah-mudahan ke depan, ketergantungan dalam hal proses pelaporan dan pertanggungjawaban sesungguhnya ada di desa, iya kan? Makanya saya kemarin agak ini sedikit, ya mudah-mudahan perangkat desa atau sekretaris desa itu memiliki tamatan yang baik, ya. Pertama, setidaknya bisa mengetik. Kita belum bicara soal masuk ke sistem atau Siskeudes. Bisa mengetik dulu. Bagaimana bikin tabel saja bisa. Padahal dia sekretaris desa. Ya, harapan kita jangan begitu. Desa setidaknya dia mandiri dari kemampuan melakukan atau menyiapkan administrasi, baik itu pelaporan dan pertanggungjawaban. Juga baik termasuk tahapan perencanaan juga demikian. Mulai perencanaan saya sudah harap orang, iya kan? Perencanaan saya sudah harap orang. Kemudian pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban apalagi dia mengharapkan orang. Sehingga dengan demikian kesinambungan itu seolah-olah terkontrol. Saya mau bilang, dia mau bikin tapi masih terikat dengan tahun anggaran sebelumnya. Pada taruhlah si A, dia mau bergerak, dia masih terikat dengan pekerjaan tahun sebelumnya. Apalagi ini pencairan tahap kedua, itu LPG tahap terakhir 2021 sebagai persyaratan. Ini sekarang. Jadi akhirnya dalam posisi ini dia masih kembali lagi. Kita harapkan mudah-mudahan kemampuan atau kapasitas kepala desa dan perangkat desa yang diharapkan bisa mandiri atau setidaknya banyak bertanya, memiliki, setidaknya mau bicara menguasai juga tidak relatif, tapi paling tidak bisa tahu dan banyak bertanya. Tempat pengaduan Anda di mana? Di sini salah satunya. Dan kita membuka ruang untuk Anda bisa datang bertanya tentang segala informasi tentang itu. Jadi itu mungkin strategi dan harapan kita agar supaya mudah-mudahan pengelolaan ini dana desa maupun AED ini berlangsung dengan baik. Tapi saya mau sampaikan kepada teman-teman kepala desa, baik yang baru terpilih maupun yang akan terpilih, segala sesuatu yang kita lakukan pertama berangkat dari niat, sekiranya niat kita baik, bukan pasti baik, tetapi harapan kita akan baik, kan? Saya tidak bilang pasti baik. Sepanjang niat kita baik, harapan kita akan baik. Manusia tidak akan luput dari kekurangan dan kelemahan. Tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan datangnya dari Allah. Tetapi ketemu manusia setidaknya bisa melakukan sesuatu apabila apalagi sebagai pemimpin tentu memiliki visi dan misi. Apa artinya Anda maju sebagai kepala desa tanpa melakukan suatu perubahan yang signifikan bagi desa? Itu tidak ada arti apa-apa. Dan kebetulan saya bersama dengan teman-teman saya di Arus Selatan, pada saat pelantikan, pengambilan sumpah selesai, saya biasa tekankan ini. Anda menyatakan diri untuk maju memimpin satu desa, Anda orang nomor 1 di desa itu, tentu punya niat, bukan niat jahat, niat yang baik. Anda punya niat yang baik. Sebagai pimpinan di desa, ketika punya niat yang baik, harus berkomitmen bahwa melakukan sesuatu yang lebih daripada yang sudah ada. Jadi ada bilang memperbaiki yang rapuh dan lain sebagainya. Ya memang itu tugas kita sebagai manusia. Dan kesempurnaan itu memang harapan kita begitu. Tetapi kalau terjadi kekurangan, ketong benahi dia. Ketong jangan jadikan dia sebagai suatu
batu sandungan, ya, seolah-olah itu menjadi hambatan, ya. Jangan. Kita harus memberikan masukan, memberikan pemahaman. Kalau yang terkait dengan kepentingan hukum, silakan. Tetapi sepanjang kita merasa diri bahwa kita memiliki desa, kita memiliki tanggung jawab dalam suatu kesatuan masyarakat desa, berarti berkontribusilah memberikan pemahaman dan perhatian. Nah, kalau memang sudah tidak bisa, ada tataran pada tingkatan yang lebih, Pak Camat, tolong lihat ini, beta pun desa ini. Ataukah Pak Kepala Dinas PMD, tolong lihat ini, beta pun desa ini, sing betul ini aspek pengelolaan. Dan kenapa tidak bisa, kita bisa surati. Perlu ada penegasan, kita juga bisa ada perhatian dan lain sebagainya. Mungkin terkait dengan soal aspek optimalisasi penggunaan dana desa, pikiran saya seperti itu. Ya.